Adat Minangkabau menghadapi tantangan abad ke-21 dan apa yang tak lapuak dek hujan dan tak lakang dek paneh akan penuh tantangan lanjutan duo. Kami tidak melihat al-iko bertentangan dengan agama Islam yang dalam adat Minang. Maksudnya kami tidak melihat al-iko bertentangan dengan agama Islam yang dalam adat Minangkabau diperkuat oleh adat Basin Sarak. Agama Islam dengan tegas dan jelas mengajarkan bahwa setelah seseorang meninggal dunia, putuslah hubungannya dengan segala hartanya. Adat Minangkabau mempunyai suatu konsep yang unik. Bagaimana mengelola harta warisan dengan prinsip tidak boleh dibagi. Dan agama Islam pun tidak mengharuskan mesti dibagi. Tidak ada melarang kalau prinsip hidup diberlakukan pada pusaka randah antara anak-anak turun-temurun. Kalau hal itu secara konsekuen dilaksanakan, selain tidak akan terjadi pertengkaran sebagai tudingan buruk pada adat Minangkabau, secara teoritis aset itu akan berkumulasi sehingga tidak akan ada desa miskin atau dia akan sampai kejadian 50% orang Minang termasuk miskin dan melarat sebagaimana diutarakan oleh Profesor Dr. Insinyur Yonalis Kamil dalam laporannya pada rapat ICMI di Padang beberapa tahun yang lalu. Dalam seminar dan sesudah seminar pada itu diutarakan segi buruk lagi dari sistem IKO, yakni keluhan sulitnya mendapatkan tanah di Sumatera Barat untuk membangun yang dibiang keladikan, maksudnya untuk mendapatkan tanah Sumatera Barat untuk pembangunan dibiang keladikan pada adat Minangkabau, sebagaimana orang Minang yang ada di rantau. Saya tidak percaya orang Minang atau para Sumatera atau para nyenyak mamak yang ada di Sumatera Barat sekarang itu begitu konservatifnya sehingga tidak ingin negerinya maju, justru karena prinsip tanah tidak boleh dibagi atau dipindah tangankan itu. Hari depan kaum atau etnis itu akan terjamin kelestariannya kalau itu untuk kepentingan umum seperti lahan jalan raya, kantor pemerintahan, masjid dan lainnya. Saya kira atau kami kira tidak pernah ada masalah dengan para nyenyak mamak dalam kaum. Yang menjadi masalah adalah kalau itu untuk pembangunan yang komersial atau semi komersial seperti kampus, perhotelan, industri, lapang goloh dan lain-lain. Justru adat Minangkabau tidak menutup kemungkinan negerinya maju. Rasanya akan lebih mudah berhubungan dengan tetua suku yang tentunya harus diadakan pembicaraan upgrading oleh LKAM dengan approach yang baik serta prinsip saling menguntungkan yang kini populer sebagai link and match atau dalam pelatihan dalam petitisnya lama diawak ketujuh diurang. Logisnya tidak akan ada masalah. Adat Minangkabau justru melindungi secara ekstrimnya. Jangan sampai terjadi apa yang dialami suku Indian dan aborigin di luar negeri dan di negara kita. Apa yang terjadi pada etnis Betawi yang makin lama makin bergeser ke pinggir dan tak menikmati hasil nenek moyang mereka dari harga tanah yang terus melonjak. Adat Minangkabau melindungi ulayat atau pulau jangan sampai menjadi milik perorangan atau perusahaan
perorangan atau sekelompok orang yang makin kayu dan anak negari sendiri makin melarat, tetapi harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat itu. Hal itu adalah sesuai dengan dasar pikiran dalam Undang-Undang 45 dan Pancasila. Beberapa modus bisa dibuat atau direkayasa dengan prinsip tetap bahwa hak kaum dihargai selamanya. Hasil pembangunan benar-benar dinikmati orang banyak dan memberi prospek yang baik bagi pribumi. Apakah bentuknya saham, berbentuk fasilitas yang disediakan pada kaum yang menghasilkan dana yang diberikan selama proyek dan lain-lain, banyak yang dapat diadukan. Aturan bikinan manusia kalau Aceh, contoh kalau Aceh, Yogyakarta dan DKI adalah aturan istimewa. Dan kalau hal itu memang dihayati oleh etnis Minang sebagai suatu dan budaya yang perlu dilestarikan, kenapa tidak mungkin memperlakukan yang istimewa pada suku bangsa ini? Seorang ibu yang penasaran menelpon kami. Bagaimana kalau kaum itu pernah dan lain-lain hal detail yang terjadi di lapangan. Kami mengutarakan adat Minangkabau sebagai suatu sistem bagaimana filsafatnya atau pada pikirnya sampai Ratu Pusako Tinggi itu tidak boleh dibagi. Malahan dapat juga diterapkan pada pusako rendah. Bahkan pengamalannya di lapangan di sana sini terdapat penyimpangan sama saja dengan Pancasila yang walaupun seluruh rakyat telah ditatar dengan biaya yang mahal, kita berbicara dengan tiang dan dari hukum kekeluargaan Minangkabau yang menurut kami yang perlu dilestarikan suatu prinsip yang harusnya tak laku dek hujan dan tak lakang dek panas. Bahwa sekarang Ratu Pusako yang tinggi telah dibagi-bagi. Bahkan hak wilayah ada yang sudah disertifikatkan. Langkurang yang tak jarang dilatar belakangi kelicikan adalah suatu fakta. Sebaliknya bahwa sistem itu belum pernah dikaji dengan mendalam oleh generasi kita setelah kita merdeka, adalah fakta pula. Kalau dikaitkan dengan peraturan pemerintah, kami rasa masalah itu belum pernah diperjuangkan dengan baik, dan ini adalah juga suatu fakta pula. Kalau pikiran kami itu dapat diterima dan dihayati, kami kira atau kita masih belum terlambat. Itu bukan masalah pemerintah, tetapi masalah etnis Minangkabau yang harus diyakinkan pada pemerintah agar aturannya menurut azas Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Dua, filsafat hidup dan aturan-aturan tentang tata kehidupan bermasyarakat orang Minang. Falsafah hidup pembentukan pola pikir membina kepribadian dan wawasan. Sekali pola pikir mengarah ke suatu jurusan, segala tingkah laku akan mengarah ke sana. Sekali pola pikir keliru, semua tindakan akan keliru. Filsafat, pola pikir serta aturan tata kehidupan orang Minangkabau diekspresi dengan petatah petitif secara puitis dengan pengertian yang dalam. Adat Minang mendidik dari dan melatih orang berpikir jauh dan dalam hal arif bijaksana. Tahu dari Eyang Jogendiang, alun takile lah bak takalam. Kalau hal
iko dikaitkan pada keberhasilan tokoh-tokoh Minangkabau masa lalu yang selalu dibanggakan seperti Hatta, Sahril, Haji Gus Salim, Tang Malaka, Muhammad Yamin, Nazir Pamuncak, dan sederet nama lainnya. Mereka itu semuanya mendapatkan pendidikan di Sumatera Barat yang paling sampai tingkat SMP atau mulu, sekolah tinggi yang ada pada waktu itu. Selain itu belajar matematik, ilmu alam, agama, dan lain. Sekolahnya di Bukit Tinggi. Sekarang Bukit Tinggi, Semarang, Ambon. Kami rasa sama saja. Ini dibuktikan dengan sistem universitas terbuka sekarang itu. Menurut emat kami, yang membuat mereka hebat adalah hasil bentukan pola pikir yang dilandasi filsafat hidup, gemblengan tata kehidupan bermasyarakat itu tadi, yang membina mental dan wawasan mereka terlatih berpikir dalam dan jauh. Mari kita lihat pelaksanaan pada Pancasila. Haji Idrus Hakimi Datuk Raja Pangulu, pokok-pokok pengetahuan adat alam Minangkabau, Panesat PT Rosda Karya 1994 mengutarakan butir-butir Pancasila dalam petatah petitih Minangkabau. Salah satu di antaranya Sacio bak anak ayam, Sadanciang bak basi, Sahino samalu, Kalurah samo manurun, Kabuki samo menaki, do samo dimakan, tidak samo dicari. Petiti itu memang pelaksanaan hidup hari-hari yang kita lihat dalam kegotong royongan. Apakah di sawah waktu panen, masih kata-kata ko kegotong royongan, apakah di sawah waktu panen, mendirikan rumah dan lain-lain berupa kegiatan kemasyarakatan yang pada waktu itu di kampung-kampung masih dilestarikan. Contoh lain yang banyak disebut pembicaraan lain dalam seminar adalah alam takambang jadi guru, satitiak dilauikan, sakapa digunuangkan, jauh sebelum orang tahu apa itu sistem pendidikan atau sentinekatan dari Rabindranath Tagore. Apa itu tulis baca? Apa itu ilmu dan teknologi? Dari petitih adat dan budaya kita mengetahui bahwa orang Minang telah mengupdate diri dengan kearifan belajar dari alam, mendidik berpikir jauh ke depan, tidak hanya melihat setitik atau sekepal yang ada di hadapannya saja, tapi apa yang ada di balik semua yang dihadapi itu. Setelah masuknya agama Islam, orang Minang dengan cepat menyesuaikan diri. Fasilitas yang fasilitas yang ditanamkan pada orang Minang sebagaimana terungkap dari petitih yang terkenal adalah Nan Basandi saya unsur-unsur tungku tiga sajarangan yang harus ada pada pribadi orang Minang, punya otak atau pengetahuan, punya adat dan punya dasar agama. Adat Minangkabau melalui petitihnya yang justru mendidik orang Minang berpikir, tentunya yang konstruktif dan positif, melatih terbiasa dengan menafsirkan kata-kata yang dalam. Nilai-nilai itu harus lebih digali, tidak hanya supaya lebih operasional, tetapi juga untuk lebih dipahami dan dihayati sebagai suatu nilai yang temurun, yang luhur. Yang lebih penting adalah
pengamalannya agar dengan dasar dan nilai yang hebat kita menjadi orang hebat, agar suku bangsa Minang tetap memainkan peran dalam sejarah bangsa, tetapi mempertahankan hegemoninya sebagai suatu suku bangsa yang hebat.